Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Pranjaya, NIM 2002010002 dari Pradi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, pada pembuatan video UAS kali ini, di sini saya akan mereview tentang materi pelatihan Machine Learning Pesantren Fisika mengenai variabel dan tipe data. Dan sebelum saya mereview materi yang telah disampaikan, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari machine learning itu sendiri. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning itu sendiri merupakan sebuah mesin yang mempelajari perilaku atau kebiasaan hidup daripada seseorang brainware itu sendiri. Nah, istilah machine learning ini pertama kali itu dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Andrew Mary Legendre, Thomas Bayes, dan Henry Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti materi variabel dan tipe data. Seperti apakah variabel dan tipe data itu, kita akan lihat bersama-sama. Pada kali ini, di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua tentang variabel dan tipe data yang berjudul Dasar Pemrograman Python. Dalam notebook ini berisi beberapa soal untuk mengasah kemampuan kita dan menuliskan perintah. Mari kita coba. Di sini ada perintah print nih. Untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan perintah yang kita berikan. Jika berkomunikasi dengan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa, misal ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan lain-lain. Sedangkan berkomunikasi dengan komputer, maka harus menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer. Contohnya adalah bahasa C, bahasa C++, bahasa C++, Python, Java, Fortran, Go, Julia, dan lain-lain. Dalam notebook ini, kita itu akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Sebagai bahan latihan, mari kita ikuti instruksi di bawah ini. Oke. Pada instruksi 1.1, kita dibimbing untuk memerintahkan komputer menghitung penjumlahan dari 20 tambah 15. Kita akan menulisnya di ini, dan di sini tuh ini yang print 20 tambah 15 ini sebagai script, maka hasilnya akan keluar. Di sini kita jalankan, hasilnya akan keluar, yaitu 35. Nah, kita dapat memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan lebih dari satu perhitungan. Nih, skripnya, misal di sini tertulis print 9 tambah 12, 20 dikurang 8, print 65 dikurang 20, maka output yang 9 dari tambah 12 ini hasilnya akan keluar 21 jika kita run atau jalankan. Dan perintah yang kedua dari 20 kurang 8 ini akan muncul 12, dan perintah yang ketiga akan muncul 45 hasilnya. Instruksi 1.2 ini. Kita akan menggunakan perintah print untuk menampilkan hasil perhitungan berikut.
Pertama itu ada 20 tambah 13, yang kedua ada 160 kurang 98, yang ketiga ada 16 tambah 14. Skripnya ini kita tulis print 20 tambah 13, yang kedua print 160 kurang 98, yang ketiga ada print 16 tambah 14. Maka hasil dari yang 20 tambah 13 ini 33, yang kedua ini ada 62, dan hasil dari 16 tambah 14 ini 30. Oke, kita lanjut. Nah, instruksi 1.3. Kita akan membuat kode yang menampilkan perhitungan 3 operasi. Misal, kita akan ketik print 10 tambah 19, print 22, dan print min 32. Maka ketika kita run atau kita jalankan, akan keluar hasil ini 29. Print 22 juga keluar 22, dan print min 32 akan keluar min 32. Nah, komputer menjalankan perintah secara berurutan dari baris yang paling atas, kemudian lanjut menjalankan perintah pada baris selanjutnya. Jika ada baris yang kosong, maka komputer akan mengabaikan. Selain baris kosong, komputer juga akan mengabaikan perintah yang dimulai dengan karakter karakter crash. Di sini diberikan contoh script. Print 5 dikurang 1, yang kedua ada print 7 tambah 1. Ini akan menghasilkan nilai 8 ya. Dari print 5 kurang 1, maka akan keluar hasilnya 4. Sejauh ini kita baru menggunakan operasi aritmatik dan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian dapat dilakukan dengan cara berikut. Di sini diberikan script 4 kali 3, yang kedua print 16 per 4, script yang ketiga 3 plus 2 kali 4, script yang keempat ada 3 plus 2 kali 4, dan script yang terakhir ada 3 pangkat 2. Maka output dari hasil-hasil yang di atas itu ada 12, 4, 11, 20, dan 9. Pada instruksi 1.5, kita akan membuat kode untuk menghitung operasi aritmatik dan menampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah print. Oke. Di sini ada 12 kali 17, yang kedua ada 76 per 14, dan yang terakhir ada 2 pangkat 3. Di sini kita akan ketik print 12 kali 17, yang kedua 76 per 14, dan print yang ketiga itu ada 2 pangkat 3. Maka akan keluar hasilnya ini. Dari print 12 kali 17, dia akan keluar 204. Print yang 76 per 14 akan keluar 5,42 sekian-sekian. Dan yang print 2 pangkat 3 ini akan keluar 8. Kita masuk tahap yang selanjutnya, yaitu variabel dan tipe data. Sebelum kita menuliskan kode untuk menghitung operasi aritmatik, kita dapat menyimpan nilai atau hasil perhitungan ke dalam satu variabel. Cara menyimpang satu nilai ke dalam satu variabel sebagai berikut. Di sini diberikan script hasil dari 14. Maka kita print buka kurung hasil. Ketika kita jalankan atau kita runtime, maka akan keluar hasilnya 14. Oke. Oops.
12. Oke. Kita juga dapat menghitung secara langsung operasi aritmatik dan penyimpangannya dalam sebuah variabel. Contoh skripnya ada hasil dari 2 tambah 5 kali 2. Yang baris kedua kita print hasilnya ya. Maka output juga akan 14. Simpanlah hasil perhitungan 40 kurang 12 kali 44 ke dalam variabel hasil. Kita akan print hasil nih. Skripnya misal hasil sama dengan 40 kurang 12 dikali 44. Print hasil, maka hasilnya akan keluar 1232. Sebelumnya kita menyimpan 14 ke dalam variabel hasil nih. Dari hasil 14. Variabel tersebut dapat kita gunakan untuk memanggil nilai yang mengisi suatu variabel dan selanjutnya dapat dilakukan operasi aritmatik. Contoh, di sini ada skrip hasil sama dengan 14. Skrip yang kedua print hasil dan yang ketiga ada print hasil tambah 6. Maka outputnya adalah yang pertama ada 14, yang kedua lalu ketika 14 tambah 6 akan menghasilkan hasil 20 ketika kita runtime atau kita jalankan. Instruksi 1.7 nih. Simpanlah nilai 20 di dalam variabel yang diberi nama nilai. Yang kedua, simpanlah hasil 22 kurang 12 dikali 13 ke dalam variabel yang diberi nama hasil. Ketiga, gunakan perintah print untuk menampilkan A. Nilai yang disimpan dalam variabel nilai, yang B. Nilai yang disimpan dalam variabel hasil, dan yang C. Ada hasil penjumlahan nilai dan hasil. Di sini kita diberikan contoh script nih. Misal nih, nilai sama dengan 20, hasil 22 kurang 12 dikali 13. Dan ini print nilai, print hasil, yang terakhir ada print nilai ditambah hasil. Ketika kita jalankan atau kita runtime, hasil dari nilai 20 maka akan keluar 20. Hasil dari 22 kurang 12 kali 13 itu akan keluar hasil 30. Dan ketika keduanya ini dijumlahkan maka akan menghasilkan nilai 150. Untuk menuliskan variabel ada beberapa aturan yang harus diikuti. Pertama, hanya diperbolehkan menggunakan huruf, angka, dan underscore. Sedangkan karakter lainnya seperti spasi, koma, strip, apostrophe, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Seperti misalnya di sini ada data 01 04 2010 maka akan valid, dan ini ada satu hasil, dia akan keluar invalid karena dimulai dengan angka. Dan ini ada data lama, dia akan invalid karena ada spasi, dan yang terakhir ini ada simbol, maka hasilnya tidak bisa keluar karena invalid. Nama variabel juga bersifat case sensitive, yang artinya variabel hasil berbeda dengan hasil. Di sini kita diberikan script lagi ya. Nih, hasil dari 12. Script kedua, hasil dari 29. Kita klik print hasil, maka output dari script yang di atas ini ketika sudah dijalankan maka akan keluar 12, dan hasil dari 29 juga akan keluar 29.
Instruksi 1.8 nih, perbaiki kode pada di bawah ini. Pertama, ubah data lama menjadi data strip lama. Ubahlah data baru menjadi data strip baru. Yang ini hapus simbol pagar sehingga kode bisa berjalan dan tidak ada error. Nih, permulaan coding data underscore lama sama dengan 1900, data underscore baru 3200. Nah, nilai yang disimpan dalam variabel dapat diupdate menjadi satu nilai yang baru. Contoh dari scriptnya itu ada x sama dengan 10 print x sama dengan 16 print x. Maka output ketika sudah dijalankan dan di runtime itu print dari x ini, karena x variabel maka dia hasilnya 10. Dan yang kedua 16 karena variabel x sudah diketahui yaitu 16. Nah, kita juga dapat mengupdate nilai x dengan menggunakan operasi aritmatik. Contoh dari scriptnya nih, ada x sama dengan 10 print x plus 16, x sama dengan x tambah 16 print x. Maka outputnya itu ada 10, 26, dan yang terakhir juga 26. Instruksi 1.9, buat variabel harga dengan isi 20.000. Update variabel harga dengan menambah nilai sebelumnya dengan 1500. Ketiga ada print harga. Di sini kita dikasih script nih. Harga sama dengan 20.000. Harga sama dengan harga ditambah 1500 print harga, maka hasilnya ketika sudah di runtime atau dijalankan itu akan menghasilkan 21.500. Untuk mengupdate nilai suatu variabel dengan kode yang lebih singkat dapat dilakukan dengan operasi aritmatik berikut. Contoh daripada scriptnya nih, ada x sama dengan 10, x plus sama dengan 16, print x. Maka hasil dari variabel x ini ketika sudah dijalankan atau di run itu hasilnya 26 karena merupakan penjumlahan dari 10 ditambah 16. Nah, di sini ada kode singkat untuk update variabel ya. Nah, kode singkatnya itu ada plus sama dengan, contoh kodenya ada x sama dengan 6, x plus sama dengan 3, maka hasilnya itu 9. Yang kedua ada minus sama dengan, contoh dari kodenya ada x sama dengan 6 nih, misal x min sama dengan 3, maka hasilnya 3 karena minus dari 6. Yang kedua yang ketiga ada ada kali sama dengan x sama dengan 6, ketika x dikali sama dengan 3 maka hasilnya 18. Dan di sini ada bagi sama dengan, misalnya x sama dengan 6 nih, x bagi sama dengan 3, maka yang keluar hasilnya 2. Dan yang terakhir ada pangkat 2 sama dengan x sama dengan 6 nih, x pangkat 2 sama dengan 3, maka hasilnya 216. Instruksi 1.10. Pertama, buat variabel dengan nama variabel underscore 1 dan isi dengan nilai 20.
Yang kedua, buat variabel dengan nama variabel underscore 2 dan isi dengan nilai 20. Yang ketiga, update variabel underscore 2 dengan menambah nilai sebelumnya dengan 10 dan menggunakan nomor operator plus sama dengan. Yang keempat, ada update variabel underscore 1 dengan mengalihkan nilai sebelumnya dengan 4 dengan menggunakan operator kali sama dengan. Dan yang terakhir, tampilkan variabel underscore 1 dan variabel underscore 2 menggunakan perintah print. Nah, di sini ada contoh skripnya nih. Tulis jawaban di sini dengan catatan tulis jawaban di sini. Ini ada variabel underscore 1 sama dengan 20, variabel underscore 2 sama dengan 20, variabel underscore 2 plus sama dengan 10, variabel underscore 1 kali sama dengan 4, print variabel underscore 1, dan yang kedua ada print variabel underscore 2. Maka hasilnya itu ada 80 dan 30. Pada bagian sebelumnya kita telah mencoba operasi aritmatik dengan menggunakan bilangan integer seperti 6, 14, 20, dan lain-lain. Dalam melakukan perhitungan kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Di sini ada contoh skrip print min 2 kali 5 plus 3 kali 5, print 8 kali 3 min 2 kali 1, maka output dari bilangan yang di atas ini ada 1,0 dan 6,2. Dalam bahasa Python, tipe data integer dan desimal dibedakan dengan sebutan type integer dan float. Scriptnya ada misal nih print type 3, maka outputnya integer. Script misal ada print type 2 kali 4, maka outputnya maka float. Dalam pemrograman komputer, suatu nilai dapat diklarifikasikan menjadi beberapa tipe. Tipe data yang berbeda akan diproses secara berbeda oleh komputer, sehingga akan menentukan operasi apa yang bisa berjalan dan tidak bisa berjalan. Tipe integer dan float merupakan tipe data yang berbeda, tetapi kedua tipe data tersebut dapat dicampur dan mengalami operasi aritmatik, sehingga tipe integer tidak hanya dibatasi untuk dijumlahkan dengan tipe integer juga, tetapi dapat dijumlahkan dengan data bertipe float. Di sini ada contoh script ya. Print 2 ditambah 3,2. Dan yang kedua ada 1,5 kali 3. Ketika sudah kita jalankan atau kita runtime, maka hasilnya ada, yang pertama itu ada 5,2 dan 4,5. Instruksi 1,11 nih. Pertama, membuat variabel dengan nama variabel underscore 1 dan isi dengan nilai 10. Yang kedua, buat variabel dengan nama variabel underscore 2 dan isi dengan nilai 3,5. Yang ketiga, ada update variabel underscore 1 dengan menjumlahkan float 6,5 dengan nilai sebelumnya menggunakan operator plus sama dengan. Update variabel underscore 2 dengan mengalihkan integer 2 dengan nilai sebelumnya menggunakan operator kali sama dengan. Dan yang terakhir ada tampilkan variabel underscore 1 dan variabel dengan perintah print. Di sini ada contoh scriptnya. Ini variabel underscore 1 sama dengan 10, variabel underscore 2 sama dengan 3,2, variabel underscore 1 plus sama dengan 6,5, variabel underscore 2 kali sama dengan 2, print variabel underscore 1, dan yang ini terakhir print variabel underscore 2. Maka hasil dari script yang di atas ketika sudah kita jalankan atau kita runtime itu 16,5 dan 6,4 nih. Oke.
Suatu tipe data tertentu dapat diubah menjadi tipe data yang lain sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan proses perhitungan. Misal, tipe data integer dapat diubah menjadi tipe float dengan menggunakan perintah float, buka kurung, tutup kurung, atau sebaliknya dapat dilakukan dengan menggunakan perintah integer, tutup kurung. Nih, contoh mengubah dari float menjadi integer. Di sini ada print float, buka kurung 20 tutup kurung. Maka output dari perintah yang sudah dijalankan itu ada 20,0. Contoh mengubah integer menjadi float, print integer 3,4, maka outputnya ada 3. Nah, integer kurung membulatkan 3,4 menjadi 3, yang mana selalu nilainya pembulatan ke bawah. Contoh, print integer 4,99, maka outputnya yang keluar itu ada 4. Nah, untuk melakukan pembulatan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan angka belakang pada bilangan desimal, maka dapat digunakan perintah round. Jika angka akhiran desimal lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas, sedangkan jika akhiran lebih kecil atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Contoh nih, ada script print round 4,3, kedua print round 4,5, yang terakhir ada print round 4,7. Maka hasil dari codingan di atas ketika sudah di run atau dijalankan itu ada 4, dan 5. Instruksi 1.12. Buat variabel bernama variabel underscore 1 dan isi dengan nilai 14,8. Buatlah variabel bernama variabel underscore 2 dan isi dengan nilai 3,7. Bulatkan variabel underscore 1 dengan menggunakan perintah round dan simpan hasil pembulatannya di dalam variabel underscore 1. Konversi variabel underscore 1 dari tipe float menjadi integer menggunakan perintah integer dan simpan dalam variabel underscore 2. Tampilkan variabel underscore 1 dan variabel underscore 2 dengan menggunakan perintah print. Nih, di sini ada skripnya. Variabel underscore 1 sama dengan 14,8 nih. Variabel underscore 2 3,7. Variabel underscore 1 sama dengan round variabel underscore 1. Variabel underscore 2 sama dengan integer variabel underscore 2. Print variabel underscore 1 dan print variabel underscore 2. Maka hasil dari codingan di atas itu menghasilkan 15 dan 3. Pada bagian sebelumnya sudah jelaskan tipe data integer dan float, tetapi masih terdapat beberapa jenis data yang lain dalam pemrograman. Sebagai contoh nih, ada tabel sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ya. Dari tabel di atas dapat kita lihat pada kolom nama aplikasi dan mata uang merupakan data berbentuk teks. Dalam bahasa Python, untuk menuliskan data dapat dilakukan dengan memberikan tanda petik pada bagian awal dan akhir suatu data. Contoh skripnya nih. Di sini ada nama aplikasi Facebook dengan mata uang US dollar, print nama aplikasi, dan print mata uang. Maka output itu ada Facebook dan US dollar. Untuk menuliskan teks juga dapat dilakukan dengan menuliskan tanda petik 1. Nah, kedua cara penulisan dengan tanda petik 2 atau petik 1 diperbolehkan dalam bahasa Python untuk menuliskan teks. Contoh nih, ada script. Nama pertama itu ada Facebook, yang kedua ada Facebook cuman dengan petik 1. Kalau yang pertama kan dengan petik 2 kan. Nah, di sini kita print nama underscore 1 dan print
nama underscore 2, maka keluarnya juga tetap sama, yaitu Facebook. Tipe data teks ini dalam bahasa pemrograman disebut data bertipe string. Dalam Python dituliskan dengan str. Contoh skripnya ada print type Facebook petik 1, maka outputnya akan str. Karena di sini kita kan untuk mengetahui apa tipe dari tersebut. Untuk membuat string tidak hanya dibatasi dengan menggunakan huruf saja, tetapi juga dapat menggunakan angka, spasi, ataupun karakter lainnya, asal selalu dimulai dengan tanda petik. Contoh nih, aplikasi Facebook dengan petik 1. Deskripsi singkatnya sama dengan petik 1 sama dengan petik 1 Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata ratingnya adalah 3,5. Print aplikasi dan print deskripsi underscore singkat. Maka output ketika sudah dijalankan itu Facebook, dan yang kedua itu Facebook adalah aplikasi tidak berbayar dengan rata ratingnya 3,5. Oke. Instruksi 1,13. Buat variabel dengan nama aplikasi dan isi teks Pandora musik. Buat variabel dengan nama rata rating dan isi nilai 4,0 bertipe float. Buat variabel dengan nama total rating dan isi dengan nilai sekian bertipe string. Buat variabel dengan nama harga dan isi teks gratis. Tampilkan nama aplikasi dengan menggunakan perintah print. Nah, di sini ada skripnya, maka ketika sudah dijalankan atau di run akan keluar Pandora musik. Kadang untuk membuat teks terdapat karakter tanda petik 1 atau petik 2 dalam teks, seperti contoh Indonesia's culinary is so delicious. Dalam kondisi ini kita tidak dapat menggunakan tanda petik 1 untuk membuat string, tapi harus menggunakan tanda petik 2. Di sini ada script, nah bisa kita baca. Ketika sudah di run atau dijalankan, maka hasilnya Indonesia's motto is Bhinneka Tunggal Ika. Pada teks di atas kita menggunakan tanda petik 2 karena pada bagian dalam teks ada tanda petik 1, sehingga dengan menggunakan tanda petik 2 membuat program mengetahui di mana string data dimulai dan diakhiri. Akan tetapi pada bagian teks juga mengandung tanda petik 2 dan petik 1 seperti pada contoh. Di sini ada script statement sama dengan Indonesia's motto is Bhinneka Tunggal Ika. Maka output itu akan error, invalid syntax. Dengan kondisi seperti di atas, maka program akan memberitahukan kesalahan dalam penulisan. Sehingga untuk kondisi kita dapat menggunakan tanda petik 1 untuk membuat string, tetapi pada petik 1 bagian dalam teks harus dimulai dengan karakter garis miring. Contoh nih, di sini ada script, ini bisa kita baca. Ketika sudah dijalankan itu keluar hasilnya Indonesia's motto is Bhinneka Tunggal Ika dengan petik 2. Instruksi 1,14. Buat variabel statement yang berisi apples motto is thing difference dengan petik 2. Tampilkan variabel statement dengan menggunakan perintah print. Nah, di sini ini ada scriptnya, bisa kita coba. Maka ketika sudah kita jalankan akan keluar hasilnya apples motto is thing difference dengan diakhiri petik 2 ya. Di sini ada juga nih, 2 buah data bertipe string dapat disambungkan dengan menggunakan operator. Contoh nih, di sini ada scriptnya. Ketika ketika sudah dijalankan maka akan keluar ini nih. Di sini kayak ini adalah sebuah kalimat, ini adalah kalimat dengan spasi yang berbeda gitu. Proses menyambungkan 2 buah string
disebut sebagai sebuah proses concatenation. Operasi pada data bertipe string juga dilakukan dengan menggunakan operator kali, yang mana operator ini akan membuat salinan data berulang kali. Contoh, di sini ada skripnya, ya, tapi tidak dapat di print. Ketika keluar, dia akan cuman gini. Kenapa yang ini nggak bisa? Karena juga tidak dapat untuk di print. Oke. Oh, di sana ada error. Jika suatu string mempunyai nilai yang membentuk suatu angka, misal 4,3,3, 12, dan lain, maka nilai ini dapat dikonversi menjadi data bertipe integer atau float. Kemudian baru dapat dilakukan operasi aritmatik. Contoh ini di sini ada print integer 7 tambah 3, print float 3,5 plus 1, maka hasilnya ini 10 dan 4,5. Jika tanda data teks terdiri atas beberapa baris, maka kita dapat menuliskannya dengan menggunakan tanda petik tunggal 3 kali atau tanda petik ganda 3 kali. Contoh, di sini ada script, ya. Ketika dia sudah di run atau dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nih ya. Nah, dengan menggunakan tanda petik 3 kali, maka pada teks yang memiliki tanda petik 1 dan 2 dapat dituliskan secara langsung. Contoh di sini ada ini ya. Maka ketika keluar dia akan bineka tunggal ikannya itu dalam petik 2 gitu. Yang terakhir ada instruksi 1.15. Buat variabel bernama Gojek dan isi data rating string Gojek. Buat variabel bernama rating dan isi data float 4,5. Konversi variabel rating dan dari bertipe float menjadi string menggunakan perintah str. Concatenate variabel Gojek dengan rating str sehingga diperoleh print rating Gojek adalah 4,5. Terakhir, tampilkan variabel Gojek underscore new menggunakan perintah print. Nah, di sini ada scriptnya. Ketika kita sudah jalankan ya, dia akan keluar ini, rating Gojek adalah 4,5. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan mengenai salah satu isi materi dari pesantren fisika. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.